Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena telah menolong kita semua untuk tetap setia belajar mencintai firman Tuhan, merenungkan firman bersama-sama melalui Bible Study Online CK7 yang menuntun kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-30 tentang nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Sekali lagi, perikopnya adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur ini adalah mazmur nyanyian yang dipakai untuk ibadah pentahbisan bait suci pada masa Daud dan kemudian lanjutkan dengan pada masa Salomo. Ya. Jadi Bapak Islam Tuhan, pujian yang luar biasa ini menjadi suatu yang begitu semarak, begitu luar biasa dilantunkan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan yang terus menyertai umatnya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama bagian pasal 30 ini, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia dalam kekudusan. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa,
Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk perbuatan tangan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kau bentuk, Engkau proses kami menjadi lebih indah, menjadi lebih berharga dari hari ke hari. Lewat kebenaran firman-Mu membentuk kami makin indah, makin mulia di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Apapun proses hidup yang sedang kami alami, sedang kami jalani sampai saat ini, itu adalah cara Tuhan membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Terpuji nama-Mu, sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu dari Mazmur pasal 30. Berkati dan urapi kami semua, sehingga kami menikmati lawatan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, hikmat kuasa Allah mengalir bagi kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Mazmur pasal yang ke-30 dengan perikop nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Di Alkitab saya sekitar halaman 595. Halaman 595. Ini merupakan Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Nah, Mazmur ini sebenarnya ditulis oleh Daud ketika dia sudah tua. Jadi pada masa tuanya, dan dilatar belakangi oleh satu kesalahan yang dia buat. Kalau orang lain mengatakan bahwa Daud mengkhianati Allah karena dia lupa Tuhan. Dia menjadi sombong, dia menjadi sedikit angkuh. Dia bangga dengan kesuksesan yang telah dia lalui. Walaupun awal-awalnya dia sempat diburu, dia mau dibunuh, dikejar-kejar, lalu ada kesalahan fatal setelah dia menjadi raja yang diperbuatnya, yang merusak kehidupan keluarganya. Namun Tuhan kembali pulihkan dia di dalam kejayaannya dan proses peralihan dari dirinya sebagai Raja Israel. Lalu kemudian dilanjutkan kepada Salomo anaknya. Sebelumnya ada peristiwa di mana dia dikatakan mengkhianati Tuhan karena kebanggaan diri terlalu berlebihan. Seperti itu, di mana dia menghitung seluruh penduduk, seluruh pasukannya. Dan kemudian Allah beracara, Allah menghukum dia. Kepada Yoab dia berkata, hitunglah penduduk umat Israel dari Berseba sampai ke atas, sampai ke Dan. Namun kemudian Tuhan menghukum Daud. Dan Israel, bukan cuma Daud ya dihukum, tapi seluruh Israel. Karena itu Mazmur ini jadi. Dan kemudian Bapak Salam Tuhan dinyanyikan, diajak juga umat Allah untuk menyanyi bersama-sama. Bahwa Tuhan yang menghukum, Tuhan juga yang memulihkan. Dia yang menghajar kita, tapi dia juga yang membasuh luka-luka tersebut oleh karena kasih-Nya. Baik, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita baca dulu ayat pertama atau ayat kedua, ya, ketiga dan sampai ayat yang ke-8. Itu dulu yang kita baca. Saya pandu kita semua untuk membaca bagian ini lebih dahulu ya. Demikian firman Tuhan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong.
dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Sampai di situ dulu. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami saat berada di tengah kengerian maut? Atau bergumul dengan penyakit yang tiada kunjung sembuh? Ataupun berada di tengah bencana, kecelakaan yang mengancam hidup atau ancaman maut? Saat seperti itu, saya percaya Anda hanya bisa berteriak tanpa daya. Anda juga mungkin kaget, terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa? Gitu. Ada yang belum sempat berpikir, udah langsung mengalami kengerian yang begitu luar biasa. Anda bisa berteriak tanpa daya. Atau spontan, berteriak, Yesus tolong aku. Dan meminta kalau masih sempat berdoa, ataupun memang bergumul di dalam doa. Berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan hati Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong selamatkan nyawaku. Namun, bagaimana perasaan Anda? Sebaliknya, lewat proses yang panjang itu, di tengah pergumulan, di tengah kondisi nyawa sedang terancam, doa Anda didengar Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan melawat. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata, ada kesembuhan, ada pemulihan datang daripada Tuhan. Ya betul, pertanyaannya sederhana, apa respon Anda ketika hal itu terjadi? Nah, seperti itulah situasi yang dialami oleh Daud. Dengan latar belakang 2 Samuel pasal yang ke-24, yang kemudian juga ditulis dalam 1 Tawarik pasal 21. Kemudian Daud menuliskan Mazmur pasal 30 ini untuk dinyanyikan, disuarakan, dikumandangkan di tengah pentahbisan bait suci. Daud merasa aman, ya, kondisinya seperti itu. Karena ia percaya bahwa Tuhan itu berkenan kepadanya. Tuhan itu memberi kepercayaan begitu besar kepada Daud. Membuat dia jaya, membuat negerinya aman, tentram. Namun, kembali ke pribadi Daud. Rupa-rupanya dia menjadi sombong. Dia mulai, wah ini kan hebatku. Wah, aku dari suku yang paling tidak dipandang, tidak dianggap. Keluargaku diburu, aku dikejar-kejar dulu. Tetapi lihat aku sekarang kokoh. Kerajaanku luar biasa, megah, mewah. Negara-negara tetangga takluk tunduk kepadaku. Dan Tuhan berjanji bahwa tahtaku, kerajaanku, keturunanku akan duduk di atas tahtaku bergantian. Turun-temurun seterusnya. Tetap kekal bahkan selama-lamanya. Wow, luar biasa. Nah, kesombongan ini ada di dalam diri Daud yang mungkin dia juga tidak menyadarinya sebenarnya. Tidak menyadarinya. Ia lupa Tuhan di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tapi lalu dibawa di ayat yang ke-8, diberitahu, ketika engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Daud kaget
terkejut ketika kesulitan datang. Ketika hukuman, ancaman dari Allah datang. Ketika ancaman maut datang menghampiri dia. Ia sendiri ketakutan. Ia sendiri merasa ngeri dengan kutuk yang Tuhan berikan. Wabah yang akan diberikan. Daud berkata, aku gak bisa pilih. Dari 3 ancaman yang Tuhan berikan akibat dosaku, kesalahanku. Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Artinya apa? Silakan Tuhan aja deh yang berkarya, Tuhan saja yang menghukum. Terserah maunya Tuhan, saya gak bisa pilih. Daud telah mengalami penderitaan yang berat. Baik secara pribadi maupun bersama seluruh rakyat akibat hukuman itu. Terhadap dosa tentu saja yang diperbuatnya. Tuhan tidak seenaknya hukum manusia, hukum Daud, hukum siapa saja. Enggak, pasti ada urusan dengan dosa dan kesalahan yang berat. Dan Daud melakukan itu. Tapi justru setelah menikmati keamanan dan kesenangan, anehnya begitu, dosa bisa diperbuatnya dalam hidupnya. Setelah kondisi nyaman, aman, tentram, dia bisa berbuat dosa. Ini kondisi-kondisi seperti ini harusnya kita waspada, Bapak Islam Tuhan. Hati-hati, ya. Jadi terkadang ya, berkat yang kita nikmati itu menghasilkan rasa aman. Bisa semu sifatnya. Tapi kalau kita bijak, berkat itu mendatangkan kebaikan. Menambah kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Menambah rasa syukur di dalam hidup kita. Tetapi kalau tidak, ya kita akan merasa aman, lalu percaya diri terlalu besar. Nah, kita merasakan bahwa Tuhan itu sudah berkenan di dalam hidupku. Buktinya ini semua berkat-berkat yang ku miliki, kenyamanan hidup. Kita merasa apalagi merasa telah banyak berjasa di gereja, telah banyak membantu orang, membantu para hamba Tuhan, lalu membantu pekerjaan Tuhan, membangun gereja dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa, ya aku pantas dong menasihati, berhak dong mengatur pelayanan di gereja. Nah ini sudah mulai ada kesombongan-kesombongan yang terselip masuk, yang tidak kita sadari lewat hati kita, terus lanjut ke tindakan kita. Tidak sadar kita menjadi seorang yang angkuh dan sombong rohani bisa. Gampang tersinggung, apalagi sampai kepada masalah kerohanian. Kita tidak pekah lagi terhadap suara Tuhan. Kita menolak nasihat orang. Kita mulai berargumen dengan pendapat apa yang dikhotbahkan disampaikan lewat mimbar. Kita mulai mengkritik dan banyak hal. Karena itu Tuhan izinkan kita alami situasi-situasi sulit. Bukan membawa kita kepada lembah kematian, lembah bayang maut. Bukan suatu bentuk ancaman untuk membinasakan kita. Tetapi mengajar kita untuk sadar. Lalu kita kembali kepada jalan yang benar. Sadar, kita diingatkan akan kemurahan Allah, akan kasih setia Tuhan. Kita diingatkan dari mana kita berasal. Kita diingatkan bahwa semua apa yang kita miliki datang daripada Tuhan saja. Allah memakai cambuk kecil. Cambuk kecil, bukan cambuk yang besar, bukan rotan yang besar. Cambuk kecil saja untuk berbicara kepada kita, menegur kita, mendidik kita sedemikian rupa. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin. Karena kita adalah anak, maka dia rotan kita, dia cambuk kita, dia didik kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi Daud, Allah mencintai Daud, Allah memberkati Daud. Karena itu Allah menghukumnya, sehingga membuat dia sadar. Kita lihat hasilnya. Daud itu sadar. Dia kaget. Lalu dia datang kepada Tuhan minta ampun. Setelah itu dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Setelah bencana itu berlalu, hukuman itu berlalu. Peristiwa ini
menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami kelimpahan berkat Tuhan di satu bidang kehidupan, biasanya Tuhan itu menguji bidang kehidupan lainnya dari kehidupan kita. Sama seperti Daud juga demikian. Daud segera bertobat, maka pengampunan dan pemulihan dari Allah segera dialaminya. Tuhan datang, Tuhan melawat dia, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian dia menghentikan semua hukuman tersebut. Di tempat itu dibangun Mizpah, dibangun tempat untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan di tempat itu didirikan bait Allah kelak nanti. Nah, pertobatan yang sejati yang diikuti oleh pemulihan tentu saja akan membuahkan puji-pujian dan nyanyian syukur kepada Allah. Demikianlah Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk dinyanyikan bersama-sama oleh umat Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Wow, karena luput dari maut, dari bahaya, Tuhan ganti dengan sukacita. Kain kabung, kain duka cita diganti dengan tari-tarian. Ratap tangis diganti dengan tawa. Dan nyanyian syukur pujian dipersembahkan kepada Allah. Jadi, apa kesimpulan dari Mazmur pasal yang ke-30 yang telah kita baca ini? Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa memang Tuhan pernah marah, murka, karena Daud menyakiti hatinya. Hal ini sama seperti yang sering kita lakukan. Tanpa sadar kita menyakiti Tuhan, membuat Tuhan geram atas kita. Tetapi kemurahan Tuhan itu jauh melampaui murkanya. Tuhan menyalurkan murkanya yang kudus kepada kita itu karena dosa, pelanggaran, kesalahan kita, kejahatan kita, dengan cara menyerahkan diri, menyerahkan anaknya, memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Ganti kebinasaan kita. Itu satu tindakan Allah yang luar biasa. Karena kasih-Nya, karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Ini perbuatan yang luar biasa dari Tuhan. Di ayat yang ke-6 diberitahu demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Orang-orang kita semua, saya dan saudara, ada di dalam kebinasaan yang kekal seharusnya. Tetapi begitu karya salib terjadi, keselamatan Tuhan berikan, ada sorak-sorai kegirangan dari hidup kita, dari diri kita. Ucapan syukur, pengagungan kepada Allah yang begitu besar kasih setianya terhadap kita. Luar biasa, Bapak Ibu salam Tuhan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dari apa yang telah kita baca pada hari ini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang pernah mengalami kengerian maut dalam lumpur dosa itu. Tuhan mau kita sadar. Tuhan mau
kita ingat akan hal itu. Setiap kali kita memandang salib Kristus, kita harus yang memperhatikan, seharusnya aku yang ada di sana. Seharusnya aku yang binasa. Seharusnya aku yang mati. Tetapi kasih karuniamu yang besar itu membuat aku hidup sampai sekarang. Dulu aku seteru, namun sekarang aku telah diperdamaikan oleh Allah. Kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, dengan kondisi kita saat ini. Kita tidak boleh merasa puas diri, nyaman dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya ajak kita mengingat kengerian hidup yang pernah kita alami, kondisi sulit yang telah kita alami, namun Tuhan luputkan kita, bawa kita, selamatkan kita, pulihkan kita, bangkitkan kita. Kita ini seperti orang-orang tadinya harusnya mati menuju liang kubur, yang pernah mengalami kondisi seperti itu, lalu kemudian Tuhan sembuhkan, pulihkan. Mari angkat hati di hadapan Tuhan. Setiap engkau menghadap Allah, bawa hidupmu, keluarkan rasa syukur hormat kepada Tuhan. Sekarang hidupmu miliknya Tuhan. Engkau harusnya ingat perkara itu dan tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Setiap kita datang hampiri Tuhan, dengan penuh kesungguhan kita menghadap hadirat-Nya, memuliakan Dia. Respon kita harusnya seperti orang yang betul-betul baru diluputkan dari maut, keluar dari liang kubur, dan berterima kasih atas perbuatan tangannya, atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya yang tak terhingga di dalam kehidupan kita. Ingat keadaan kita dan ingat kasih-Nya yang besar itu. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang terus berbicara kepada kami. Lewat Mazmur pasal yang ke-30, Engkau meluputkan Daud, Engkau membebaskan dia dari hukuman. Dan dia mengucap syukur, dia ingat akan kasih perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan besar. Demikian kami juga ya Tuhan. Kadang-kadang kami nyaman, baik-baik membuat kami lupa, tidak peka lagi suara Tuhan. Kami mulai sombong, mulai angkuh. Namun Tuhan mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami, membawa kami pulang. Tuhan mengerjakan bagian-Mu, mendidik kami dengan cara apapun. Entah lewat sakit penyakit, kesesakan, kesukaran hidup, apapun itu. Dan kami diingatkan bahwa kami harus kembali kepada Tuhan. Kami harus kembali bertobat. Kami harus kembali ingat kasih, setia, dan kemurahan-Mu. Dan kami mengucap syukur bila kami saat ini dipulihkan, disembuhkan. Dinaungi oleh Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita, kami mengucap syukur. Kami terus ingat akan perbuatan kasih-Mu. Lebih-lebih karya Kristus yang telah mati menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom.